Klien kita kali ini adalah seorang ibu rumah tangga, namanya Dara. Dia ini sudah punya suami namanya Yudi. Nah, Dara ini pengen ikutan bikin mewek karena dia pengen mencari kakak kandungnya yang namanya adalah Dion. Assalamualaikum. Kita sudah nemukan tempat usahanya klien kita, Dara. Ini kita turun dari mobil dan kita ngeliat di situ tempat baju dia jualan. Kok banyak orang-orang cowok di sini? Ada apa ini Pak? Pak, maaf Pak, ini ada apa ini Pak? Mohon maaf ya. Ini ada tugasan. Sudah 3 bulan, tapi nggak bisa ketemuin ke rumah segala macam. Kami nggak pernah Punya ketemu. utang 20 besar. Mohon maaf. Apa itu? Pak. Dara disitu berdebat sama 3 orang cowok ini. Ternyata waktu kita deketin 3 orang ini nekat. Mereka malah marah-marah, mereka malah maksa untuk nagih uang. Dan mereka malah bentak-bentak Dara. Saya udah 3 bulan udah ya kan. Ini tinggal ada Seminggu, adanya 2 ini. minggu saya cari segala macam, nggak pernah ada di rumah segala macam. Sementara saya kerja kayak gini, pertanggungjawaban saya di kantor di mana? Pak punya utang, Mohon Pak. maaf. Siapa sih yang punya Pak utang? punya Siapa? utang. Siapa? Dion Dion. kakak kamu. Kakak kamu. Kakakku punya utang emang cuman aku Hitung juga pribadi lagi- kakaknya. Iya. Oke. Lah ini mau bayar apa enggak? Itu aja Pak, intinya. Pak, dia kan Pak, saya pulang. Jadi yang punya utang itu Dion, kakaknya Dara. Tapi mintanya ke Dara, kan ini aneh coba. Iya, ini saya mau ngomong Mas. Iya Mas, jangan pegang-pegang begini dong. Saya ini mau ngomong. Ini nggak bisa Saya bayar. harus bertanggung jawab di Bayar perusahaan dong. saya. Ya gini Pak, Saya sabar Pak. ditekan keluar saya segala macam. Saya nggak sampai nggak gajian. Ya, Gara-gara utang mbak Pak, ini. sabar dulu Pak, saya mau Oke, tanya. Ini siap. bapak ini siapa? Saya mau bantuin dia Siapa? Pak. Oke, siapa? Saya dari Siapa? Loh, Bapak ngapain dorong dong? Loh, jangan dorong dong. Oke, siap. Ini apaan sih Bapak ini? Mas, tenang aja, Mas. Enggak sabar dulu, Abang juga santai. Ini Loh, urusan iya, kantor. enggak, saya mau ngasih tahu. Mas, nggak ada kekerasan. Ini urusan kantor. Pak, sebentar, dia punya Ya, utang kan siap. bukan dia. Yang Oke. punya utang kan kakaknya. Tapi kan? atas nama di rumah dia. Iya rumah dia, tapi Oke, kan siap. kakaknya kan yang pribadi yang utang kan, Pak. Kami tetap tiap hari. Ini kapan lu Berapa bayar? kali Masa punya rumah utang aja? sebesar ini bisa bayar? Kan kakaknya bukan Tolong dia yang dong. utang, Pak. Ya kakaknya. Hormatin kami Mana kerjaan ada? kami di sini. Mau nggak mau kita tagih dia. Mbak, sebentar, Mbak, di mana kakaknya, Mbak? Tahu nggak? Saya Coba, juga lagi Mbak, nyari jelaskan. Dion. Saya juga lagi Kamu nyari- kenal sama dia? Iya, bentar Pak. Oke. Saya mau jelasin dulu. Iya, aku juga lagi nyari Dion, Mas. Pak, ini kan lagi nyari, Pak. Oke. Oh, Mas Dion yang hilang itu. Iya, udah setengah tahun aku Pak, nggak udah ketemu. 5 bulan ini kakaknya ini menghilang, Pak. Makanya dia minta tolong sama kita untuk nyariin, Pak. Oke. Ini khusus ini kita Intinya semua. begini, mau bayar apa enggak? Mbak mau Iya, bayar, Pak. Pak? Mau Ya. Mau bayar? Ya, saya mau tanya, Pak. Kami udah ditekan sama orang kantor. Kami kerja. Kalau Anda nggak bayar, kami tuh pun nggak gajian segala macam. Iya, sebentar, Iya, Pak. Pak. Sebentar. Oke, Ini siap. kan saya mau tanya, Mbak mau bayar nggak utangnya? Aku Bayar tuh kan? suami- Iya, aku Ya. suami aku. Tuh Ini kan nunggu Pak mau suaminya bayar, juga, Pak. Tapi Pak. tunggu dulu kan ini kan semuanya harus diselesaikan secara keluarga. Oke, siap. Iya kan yang utang kan kakaknya juga, bukan dia, Pak. Ini harus cari dulu kakaknya di mana. Kan beda, Pak, beda keluarga. Kalau misalkan saya adik kakak yang utang saya, ya saya yang tanggung jawab, Pak, bukan adik saya, Pak. Coba, silakan. Ini bagaimana ini? Kapan mau bayar? Apa mau bayar? Mau bayar? Ya, Bapak, Pak. Aduh, udah Bapak ngapain sih? Ngapain dulu? Iya, ngapain dorong? Ini. Kita baik-baik, kita baik-baik. Jangan sampai saya laporin polisi ya, Pak. Lapor aja. Lapor aja, lapor aja. Istri saya nggak punya utang. Istri saya nggak mungkin punya utang. Pak, tenang dulu, Pak. Tenang dulu, tenang. Udah dong. Pak,
Ini kalau nggak bayar ini dalam 2 minggu, saya sita toko ini. Iya, Pak, saya bayar. Jangan awas, Pak. Udah. Oke, 2 hari ya. Oke, siap. Ingat itu ya. Udah Pak, udah. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada apa ini? Tadi dia datang buat tagih utangnya Dion. Bukan bener kan? Kakak kamu tuh emang bermasalah. Iya, Mas, aku ngerti. Cuman Udah. kan aku nggak punya siapa-siapa lagi Udah, selain aku kakak nggak mau tahu ya. doang. Nggak mau tahu. Kakak kamu tuh bermasalah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak usah Mas, lanjutin tolong pencarian ngerti ini. dong, Nggak Mas. usah. Mas, tolong Sorry ngerti ya. dong. Iya. Aku nggak suka ya ada ini kamera semuanya di sini ya. Situ Yudi marah-marah. Suaminya Dara yang namanya Yudi ini marah-marah. Ya gini loh Mas, ini kan niatnya kita untuk bantu dan dia niatnya baik untuk cari saudaranya. Enggak. Kakaknya bermasalah. Aku nggak mau. Mas justru Nggak kalau mau. kakaknya bermasalah itu dia sebagai adik harus mengaku, harus bantuin, harus ada namanya. Nggak bisa. Kamu gimana, Dara? Nggak usah. Ayo. Enggak, tanyain Nggak sendiri. usah. Aku nggak suka di sini ada keributan. Ya, coba dulu Mas, ini selesaikan dulu baik-baik. Mbak Dara gimana? Udah, semuanya mending pergi. Jangan sampai aku lapor polisi ya di sini. Ngerti dong, Mas. Enggak. Ini kalian semua pergi ya. Aku nggak mau ada urusan apa lagi. Semuanya pergi. Tolong pergi. Semuanya pergi. Terima juga Yudi di sini. Ribut dengan Dara. Kita diusir dari situ, ya. Kita disuruh pergi karena ini masalah keluarga. Dia nggak mau masalah keluarganya diangkat di layar TV. Ya. Akhirnya kita mengalah. Udah, nggak usah, nggak bisa. Kakak kamu itu bermasalah. Tolong, Mas. Udah, yuk, cabut yuk, semuanya cabut yuk. Nggak bisa. Resikonya emang seperti ini. Kalau kita niatnya baik, pasti nggak semudah itu. Pasti ada aja rintangannya, hambatannya pasti ada aja. Padahal udah jelas-jelas tadi kan developer datang juga, kakaknya juga udah lama 5 bulan nggak ketemu. Harusnya kan sebagai keluarga atau adik berusaha untuk bantu nyari dan suaminya juga nggak ngedukung. Harusnya ya, makanya suaminya harusnya malah ngedukung. Karena mereka cuma sisa berdua, keluarga orang tua Iya. juga udah nggak ada. Ya, tapi kita cuma bisa ngebantuin, semua keputusan ada di mereka ya. Ya sudah, ini kita coba balik ke kantor lagi ya. Kita coba cari klien yang lain ya, yang mungkin bisa kita bantu ya. Kita di sini nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita tunggu kabar aja dari Daranya ya. Yuk. Ayo. Ini klien kita yang namanya Dara ini ngubungin Feli. Dia minta melanjutkan pencarian. Dia minta ketemu di dekat tempat usahanya ya, dan dia akan nyamperin di sana. Ya, ini Mbak Dara, kejadian kemarin kan ini banget ya. Membuat kita kaget juga dan prihatin juga. Ya, itu suaminya Mbak sekarang ini gimana? Apa udah setuju atau Mbak sengaja sembunyi-sembunyi? Iya, aku sembunyi-sembunyi soalnya tadi dia ngabarin mau keluar kota 3 hari gitu. Jadi aku ada waktu buat bisa ketemu sama tim gitu. Dia mau keluar kota 3 hari? Ya, Mau ini kan, urusin kerjaannya. ini kan pencarian bisa lebih dari 3 hari Mbak, kadang-kadang nih. Iya, Ya, ini kalau nanti suaminya tahu gimana? ya insya Allah nggak tahu sih. Soalnya kan 3 hari, ya nanti gampang lah bisa. Ini sebenarnya suaminya ngelarang buat nyari Dion itu kenapa, Mbak? Karena si Dion itu ngomong kalau suami aku ya katanya mau ngambil harta keluarga kita gitu. Makanya suamiku nggak suka banget sama Dion. Jadi suami kamu tuh kayak sakit hati karena dia bilang kayak gitu. Makanya Padahal suami kamu sebenarnya kerja, suamiku kerja sih. ada usaha lain. Iya ada bisnis gitu. Ya cuman emang aku sering ngebantu-bantu bisnisnya dia. Ya, tapi kan biasanya orang bilang seperti itu ada alasannya Mbak. Mbak kan coba tanya sama kakaknya Mbak. Alasannya apa kamu bilang seperti itu? Saya nggak percaya sama kakak saya karena saya pikir ya suami saya baik kok. Terus dia kelihatannya juga mau usaha gitu. Nggak mungkin lah rasanya kalau misalnya dia sifatnya kayak gitu, apalagi mau ngambil harta keluarga itu kayaknya nggak mungkin banget deh Mas. Ini kan sebenarnya kakaknya Mbak siapa? Dion ya? Iya dia. Mas Dion ini kan udah menghilang 6 bulan ya? 5-6 bulan ya? Ya 5 bulanan lah. 5 bulanan. Udah hampir setengah tahunan Mas. Ini lumayan lama sekali ya. Mm-mm. Nah, terakhir itu apa yang menyebabkan dia nggak ada kabar ini, Pak? Terakhir kita emang ribut, cekcok gitulah. Masalah? Karena masalah ya masalah dia nuduh-nuduh suami saya, terus
saya juga kasar waktu itu sama dia. Mungkin dia sakit hati. Iya, saya sempat kasar. Kamu Karena main fisik sama dia? iya sempat main fisik dan omongan saya juga saya sadar saya salah gitu. Sempat kasar ke Dion. Karena saya juga nggak terima dong suami saya dituduh yang macam-macam kayak gitu. Berarti secara nggak langsung kamu ngebelain suaminya dibanding Iya. omongannya Dion. Iya, karena saya juga nggak, dia kan juga nggak bisa ngasih bukti emang bener atau enggak kalau misalnya suami saya itu ngelakuin kayak gitu. Ya akhirnya dia menghilang dari keluarga. Saya udah coba cari sama tante, tanya ke keluarga, saudara, pokoknya sampai nyari ke rumahnya dia pun tempatnya kosong gitu. Dia udah berkeluarga ya? Iya, dia udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak juga kok. Katanya Dara ini udah datang ke rumah kakaknya dan kakaknya pindah. Sudah tanya sama saudara-saudaranya, nggak ada yang tahu. Coba. Sudah datang ke kantor kakaknya, sudah nggak kerja di situ lagi. Jadi kakaknya ini benar-benar menghindar dari Dara. Ini menikah, Mbak sama suami Mbak udah berapa lama? Aku sama suamiku udah 1 tahun, Oh baru 1 tahun ini. Iya. Mbak punya anak? belum dikasih. Belum dikasih. Kalau siapa? Dion. Dion? Dion udah punya anak? Dion sama Windy udah punya anak. Dion sama Kelas Windy 3 udah punya. SD. Kelas 3 SD. Oh berarti anaknya sekolah dong? Iya, anaknya sekolah. Oh udah pernah coba datang ke sekolahnya? Ketemu gurunya mungkin? Oh iya mas, saya baru kepikiran, yaudah yuk mas kita ke sekolahnya aja. Maksudnya? Oh belum Mbak belum Iya, pernah ke sana? aku baru keingetan. Oh ya ampun. Oh, iya itu kan ponakannya Mbak. Iya maksudnya makanya kan, saya baru inget, bener-bener baru kan bisa inget. tanya sama gurunya apakah masih sekolah di situ nggak Iya anaknya. mas. Kita coba meluncur ke sekolahnya Ari. Ini mumpung masih ada jam sekolah ini kan, kita tanya sama gurunya ya. Bang Bapus tahan mini berarti ya. Iya bener. Oke Pak, ke Bang Bapus Pak ya. Iya, bener banget. Siapa nama ponakan kamu? Ari. Ari. Heeh. Ari, oke. Yuk kita turun ya Mbak. Yuk. Iya. Wah seperti ini lagi Kelas pada berapa belajar tadi? kali ya? 3B. 3B ya. Iya. Tasnya tinggalin aja nggak apa-apa. Oh, ya udah. Bawa Ini HP emang aja. lagi belajar ini. Pak, numpang nanya Pak. Ya. Kelas 3B, Kenapa nih Pak? Ini ada pertanyaan apa? ya kita dari Antv Pak. Nggak cuma pengen nanya aja. Hah? Anak kelas 3B lagi belajar Pak saat ini. Nah, sekarang ini saat ada proses belajar ya, jadi lagi ada ujian Pak. Oh, ada ujian. Ujian. Yang namanya Hari ada Pak? Ini ada fotonya Pak. Iya, Coba. iya. Foto ponakan kamu. Ari yang ini, Kelas berapa ya? kelas 3B. Pas sampai sekolahnya Ari, kita ketemu satpam di situ. Kondisi murid-muridnya lagi ujian. Kita dilarang banget di situ. Satpamnya udah ngeliat kita udah nggak welcome sama sekali, udah nggak ramah di situ. Oke, mohon maaf, tapi kamera nggak boleh masuk ya? Iya Pak. Ya kita tunggu sini Pak ya. Masih ya Pak? Akhirnya Pak Satpam ini ya berusaha untuk bantuin kita. Dia masuk ke kelas, Pak Satpam ini tanya sama guru yang ada di sana dan ternyata nggak lama kemudian Satpam ini balik lagi. Pak gimana Pak? Ada? Mohon maaf Pak. Namanya Hari ada? Dari pihak gurunya nggak bisa nemuin karena ada fokus ujian. Enggak yang namanya Hari tapi ada? Jadi Iya. saya dapat informasi, siswi yang bernama Hari ini sudah 6 bulan pindah. Oh pindah Pindah sekolah. sekolah. Yang saya dengar informasinya Kemana, dari Pak? pihak komite sekolah. Ya pindah kemana Pak? Pindah ke SD 03 Cilengsi. Dia 03 Cilengsi ya? Oh. Dari 6 bulan itu Pak ya? 6 bulan. Ya udah kita coba ke Cilengsi aja. Saya semua udah dikasih tahu dari pihak sekolah, udah direkrut ke daerah Cilengsi. Cilengsi ya. Tapi kan Itu pas aja. Iya, Daerah sudahlah. 03. Oke, iya. Ya udah. Baik. Ya makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Jauh banget daerah Cilengsi. Ya terpaksa kita harus ke sana. Buru-buru kita menuju ke sana. Ya kan dengan harapan kita bisa datang pas sebelum sekolah bubar. Tapi aku bingung loh, soalnya nggak ada kabar sama sekali dari keluarganya juga, dari Dion juga. Ini dipindahin berarti emang sengaja. Iya, Sengaja. mungkin juga. Nah bisa jadi, coba aja ya. Kita coba kejar anaknya aja ya. Pas sampai Cilengsi, kita ngelihat banyak anak sekolah lagi keluar dari sekolahnya. Wah ini udah bubaran ini. Pas kita ngelihat di situ ada sosok anak laki-laki naik ojek di situ dan klien kita bilang itu Mas Ari Mas. Itu Ari, itu Ari. Itu. Ya udah. Pak, bener
Buru-buru kita kejar di situ. Kita kejar naik mobil memang agak susah. Dia ngebut motornya, kita ketinggalan jauh, kita kehilangan jejak. Tanya lagi sama orang, lihat nggak anak kecil bonceng naik motor? Dia bilang lurus Pak, kita ikutin, akhirnya ketemu juga. Ketemu motornya, kita ikutin masuk ke sebuah gang di situ. Pak, itu kayaknya dia udah mau deket rumahnya deh, Pak. Iya deh itu. Tuh, Bapak, tuh. Coba. Udah sampai rumah dia Dia tuh. berhenti Pak. Pak. Iya, mau ke situ. Iya, makanya berhenti aja. Pak, berhenti aja Pak. Pak, udah Pak. Berhenti aja Pak. Nah pas motor dari ponakannya itu berhenti, dia berusaha untuk masuk ke sebuah rumah. Langsung buru-buru kita turun. Langsung kita kejar, kita samperin, dan kita tanyain. Ari! Hah? Itu Ari namanya, Pak. Hah? Nyari Ari sama orang tuanya. Pak Dion sama... Ari! Yang tadi Bapak bonceng itu loh anak kecil. Iya, Pak. Seragam SD. Bisa buka pintunya dong Pak. Ya, namanya Dion, ya, Windy ya. Iya, Pak, buka pintunya dong Pak. Panggilin dong Pak. Ari! Panggilin, Pak. Ari! Kita ketok pintunya dan ternyata nggak lama kemudian keluar seseorang perempuan menggunakan hijab. Ternyata saling mengenal dan itu adalah tantenya. Kenapa anaknya ada di tantenya? Disitulah tantenya dengan sedih, dengan berat hati, tantenya cerita di situ. Nara nggak apa-apa kan sama Yudi. Aku nggak apa-apa tante sama Yudi. Kenapa sih emang? Karena Yudi selingkuh. Sama siapa nggak mungkin Yudi selingkuh? Aku nggak mau bilang, takut bilang. Tapi tante lihat suaminya dia, tante yang selingkuh. Syok darah di situ. Nggak percaya dia. Nggak mungkin suami saya selingkuh, tante, nggak mungkin. Saya tahu suami saya seperti apa. Tante. Sama siapa tante? Tante ngeliat suaminya. Aku tante cerita. Lihat dia Di mana? di jalan anggrek. Kapan tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Tante. Sama siapa tante? Tante ngeliat suaminya. Aku tante cerita. Lihat dia Di mana? di jalan anggrek. Kapan tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Ya Allah, bukannya suami kamu kan yang koma? Iya, suami aku tuh. Iya kan? Jadi ternyata tante ngeliat sendiri selingkuh. Bener kata suaminya. Di jalan anggrek. Tapi tantenya nggak mau cerita banyak. Dia cuma bilang coba aja datang sana di Jalan Anggrek, Bunjeruk. Suami kamu ada di sana. Oh, itu kata banget berarti. Ya udah, itu kamu kata aja. Kamu nggak percaya, coba cek dulu aja. Kepikiran dia di situ. Dia kaget. Dia sedih di situ. Sampai akhirnya dia memutuskan. Dia bilang sama gue, Mas, saya pengen ketemu sama suami saya dulu. Masalah Mas Dion, saya kesampingkan dulu karena ini lebih penting, Mas. Suami saya sendiri di situ. Nanti kita telepon dulu ya. Kalau butuh apa-apa kita telepon ya. Pokoknya kan. Iya, pokoknya kan. Terima kasih ya. Akhirnya buru-buru kita antar dia ke daerah Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kita menuju ke sana. Akhirnya tim menemukan alamat Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pas kita datang ke sana, klien kita Dara kaget minta ampun. Ini motor suami aku. Oh, bener. Iya. Berarti dia bener ada di dalam, dia nggak keluar kota, dia Iya. bohong. Iya, aku tahu banget. Udah, ini motor suami aku. Berarti sama kamu loh. Makanya, Mas Yudi. Mas. Mas Yudi mana? Saya nggak paham. Gak mungkin nggak kenal. Ini motornya aja ada di sini kok. Enggak apa, Bapak ini siapa? Saya hanya cuma doang. Tunggu rumahnya aja. Iya. Coba ini rumahnya siapa? Ya, Nih. nggak tahu. Hah? Kok nggak tahu Saya Bapak cuma mana siapa? kerja orang nunggu rumah doang. Waktu kita tanya, Bapak ini siapa? Nanya lagi, Bapak siapa? Loh, kita nanya, Bapak ini siapa? Dia bilang, saya yang nunggu rumah ini. Kita tanya, di mana Pak Yudi? Ini bener rumahnya Pak Yudi. Dia bilang, dia nggak tahu. Lah, kita tanya, ini motornya siapa? Dia bilang, dia nggak tahu. Lah, Kita dapat informasi kalau Mas Yudi tinggal di sini dan katanya di sini sempat selingkuh sama perempuan. Iya.
Wah, saya nggak kenal. Maaf. Nih, ada fotonya Yudi, Pak. Maaf, nggak kenal. Nggak mungkin Bapak nggak kenal. Nggak Ya udah, ini mendingan- motor siapa? mendingan- Bapak jujur aja, ini Pak. motor siapa? mendingan pergi aja. Pak, ngomong dong Pak, ini motornya siapa? Motor suami saya kan, motor Yudi kan? Nih, saya di sini cuma tugasnya buat nunggu rumah doang ya. Oke. Kalau memang istilahnya Mbak mau pengen ketemu sama yang punya rumah, nanti Mbak sini lagi antara 2 hari atau 3 hari baru ada. Yang tinggal di sini siapa? Yang tinggal di sini siapa, Pak? Hanya saya yang untuk tugaskan jaga rumah. Siapa yang punya? Kalau masalah itu mah rahasia, maaf aja ya. Mendingan istilahnya pergi deh. Perempuan yang punya, Pak. Mendingan Rumah ini. pergi Yang deh. punya rumah ini perempuan, Kalau Pak. nggak pergi, Pasti sama Yudi kan? Enggak, mendingan kita nanti panggil polisi. Yudi! Pak. Awas Yudi! Yudi! Maaf ya. Keluar! Ini rumah siapa Yudi? Akhirnya klien kita Dara jengkel, akhirnya dia nyerobot rumahnya, masuk ke dalam, digeledah itu kamarnya satu per satu dimasukin, dan ternyata kosong, nggak ada orang. Buka pintunya Yudi! Yudi mana? Yudi mana? Ini udah kelewatan ini. Ini udah kelewatan ini. Masuk dulu. Pak, ini kita mau ngomong baik-baik. Ini Iya. sama siapa? Ini saya istilahnya ditugaskan untuk menjaga rumah aja, ya. Yang punya rumah lagi keluar kota. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau masalah nama otomatis mohon maaf, saya nggak bisa diskusin ya. Silakan pergi. Perempuan yang punya. Enggak, kalau nggak pergi, saya panggil polisi. Benar. Udah pergi. Saya panggil polisi Ya aja. tapi siapa Pak? Berarti ini kan sengaja orang ini untuk bungkam, disuruh untuk diam, seribu bahasa. Akhirnya jengkel, klien kita difoto motornya, Yudi di situ difoto, cekrek, divideoin, dikirimin ke suaminya. Udah, kirim aja, kirim. Sudah. Ya, sekalian foto, sekalian telepon suami kamu. Gak aktif lagi. Sekalian telepon suami kamu. Gak diangkat lagi. Telepon lagi. Coba telepon lagi. Ini angkat. Aduh di reject gak? Reject. Iya. Ditelepon berkali-kali nggak diangkat-angkat, bahkan di reject. Ada apa ini coba? Kenapa nggak berani angkat suaminya? Nangis sedih di situ. Kenapa motor suaminya ada di tempat itu? Dan rumah itu ada rumah apa? Ini motornya bener. Ini motornya dia. Lah dia biasa kalau pergi keluar kota bawa motor ini. Bawa motor ini. Motornya ada di sini ya. Terus Nah makanya. Berarti dia bohongin aku dong. Berarti dia selingkuh dong sama cewek lain. Bener dong kata tante. harusnya di luar kota ini. Harusnya di luar kota. Yaudah gini aja, nanti aku suruh ya tim aku untuk ngecek di sini, untuk intai di sini ya. Kalau nanti ada suami kamu Yudi atau perempuan siapapun yang datang ke sini, di videoin ataupun difoto sama dia. Ya. Sekarang kamu konsen ketemu Dion dulu ya. Ini kan belum pasti nih semuanya. Ini biarin dulu, iyain aja, anggap aja sama dia keluar kota 3 hari. Joko suruh ini apa? Joko mana Joko? Jok. Sini Joko. Jok, intai rumah ini. Jok. Ya, lu intai rumah ini ya. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba pantau rumah ini. Jangan sampai kita ketinggalan informasinya. Kalau ada perempuan atau laki-laki yang datang ke rumah ini, difoto dan videoin, nanti kirim ke gue. Gue bilang sama tim seperti itu. Akhirnya kita lanjutkan pencarian lagi ke tempat kos-kosannya atau kontrakannya Mas Dion. Dapat alamat rumahnya Mas Dion, jadi daerah kebun kacang. Yang kata tantenya, Mas Dion itu tinggal di sana. Nomor 22 nih, nomor 2. Ini nih kayaknya nih. Iya. Iya, coba. Habis, yang ini nih kayaknya. Bukan yang ini ya? Bukan ini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dion. Assalamualaikum. 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 Begitu sampai rumahnya Mas Dion, kita ketok-ketok pintunya berkali-kali. Kita panggil-panggil berkali-kali, nggak ada jawaban. Dan waktu kita panggil-panggil, kemudian nggak lama keluar seorang ibu-ibu di situ. Oh, maaf Bu, ini rumahnya Mas Dion. Ya? Ibu yang tetangga di kontrakan itu bilang dia tinggal di sini sendirian. Baru saja 2-3 bulan yang lalu cerai sama istrinya. Ya dia tinggal di sini sama siapa Ibu? Sendiri. Sendiri. Sudah cerai sama istrinya. Udah cerai? Enggak kok, dia belum cerai sama Windy. Sudah
Kemarin aku lihat ya, pergi bawa koper, bawa koper. Oh gitu. Tunggu tuh, yang bawa kopernya maksudnya yang perempuannya, Windy-nya. Oh gitu. Cuman dia lagi keluar kota, lagi ada dinas. Cuman dia bilangnya duda. Iya, baru Astagfirullahaladzim. Kapan cerainya? 2-3 bulan. Istrinya selingkuh tadi, Mbak. Nggak mungkin. Saya tahu banget kok Dion sama Windy nggak mungkin selingkuh lah. Iya makanya nggak mungkin lah. Ini bener ini. Enggak, aku tahu banget Dion nggak mungkin lah dia cerai. Ibu pernah ngobrol nggak sama Dion ini? sih. Enggak juga. Nggak cerita dia cerainya kenapa? Cuma selingkuh aja istrinya. Keluarganya nggak ada yang tahu loh ibu. Dia pisah sama istrinya. Ya ini adiknya, Iya, adik aku kamu. adiknya. Aku lagi nyari dia dan shock banget kalau tahu dia cerai. Tapi nggak mungkin lah dia cerai. Saya juga gosip, denger-denger aja. Tapi dia emang sendiri yang tinggal di sini. Nggak ngeliat anaknya atau apa kesini nggak? Oh, berarti anaknya cucu tante kamu Iya, itu. berarti Tante kamu, karena iya. udah pisah. tapi dia nggak cerita sama aku. Ya iyalah gimana mau cerita sama kamu, orang nggak ngabarin kamu juga udah 6 bulan. Windy tuh sama Dion tuh udah pacaran lama dari zaman SMA. Nikah juga udah 8 tahun. Udah punya anak 1 juga. Nggak mungkin lah. Dia nggak percaya. Mas Dion yang selama ini deket sama istrinya, rukun sama istrinya, pacaran dari waktu kuliah, tapi ternyata 2-3 bulan yang lalu cerai. Dan sekarang Mas Dion tinggal sendiri, kontrak. Berarti tante kamu yang bilang ya kan? Kok kenapa pada ya selingkuh dan lain sebagainya? Bener. Iya bener. Ada hubungannya sama Dion. Iya, pantas tante kamu tuh bilang kalau Windy ngerebut anaknya. Ternyata emang mereka udah pisah. Astagfirullahaladzim. Dan tadi ibu tadi bilang selingkuh kan Windy-nya. Itu belum ada kabar ya? Jadi telepon nih. Aduh. Itu belum ada kabar ya? Jadi telepon nih. Gak lama kemudian datang telepon masuk. Klien kita adalah ditelepon seseorang dan dia angkat teleponnya adalah suaminya. Suaminya marah-marah, disitu nyuruh Dara untuk pulang saat ini juga. Halo, kamu di mana? Di toko. Kok bisa sih? Halo? Iya, aku lagi di mall sama temen-temen. Bukannya kamu katanya keluar kota ya 3 hari. Kok bisa sekarang tiba-tiba ada di toko? Apa sih? Ya udah. Kok dia bilang ada di toko sih? Padahal kan di luar kota selama 3 hari. Jangan-jangan bener yang tadi orang itu bilang. Ya ini kan tim kita lagi ngintai di sana. Iya. Nanti kita coba cek lagi ya, udah ada kabar belum? Ya tanya si Joko. Ya nanti kita tanya si Iya, Joko. ntar kita kabarin juga Ya kita di Nanti mobil kita langsung. ke butik aja berarti. Ya. Ya kita ke butik aja, nanti kita kabarin Joko ada informasi apa di sana. Akhirnya Dara minta izin kita untuk pulang balik lagi ke tempat butiknya. Di situ kita ambil kesimpulan, pasti suaminya ini ketakutan gara-gara tadi dikirim foto atau video motornya yang ada di Jalan Anggrek Kebun Jeruk. Suaminya ini pasti sudah cari ancang-ancang atau strategi untuk melawan klien kita, Dara. Mana toko bajunya? Itu. Tunggu ya. Iya. Iya, kita lihat. Kamu kemana aja sih? Ditungguin dari tadi. Kamu Enggak, nggak kita ngeliat mau jadi foto kita yang aja. tadi aku kirim ke kamu ya? Jadi nggak usah Nggak disamperin. mungkin. Aku tadi ngirim gambar. Enggak. Bohong. Ini apa sih? Iya, nanti kalau dia tahu, Ini apa? dia tahu kita bantuin dia nanti malah dia well. Oh, bawa udah sini aja, Pak. Tapi ternyata kamu di sini. Enggak, pokoknya Udah gini keren, ya. Pak. Aku pengen bicara sama kamu tuh, aku mau minta ATM. Kalau kan dia melongelin kan. Kamu jelasin dulu sama aku tadi. Kamu nggak bisa ngelak. Nggak mungkin. Enggak, kamu jangan Itu bohong. nggak Intinya kamu aku bohong. minta ATM. Kamu bohong ya? Kamu buat bayar. Kamu bohong nggak mungkin. Enggak. Ini ada foto kamu di sini. Ada foto motor ATM kamu. sekarang Nggak juga. mungkin kamu di situ, tau Aku nggak? minta duit sekarang juga. Itu Nggak kamu mau, yang aku nggak mau, makanya aku kamu nggak pikiran mau negatif. ngasih Jangan ATM. pikiran negatif terus sama aku, ha? Aku nggak. Kasihin ATM. Nggak mau. Kasihin nggak? Nggak. Sekarang aku Nggak mau apaan sih? Kamu harus ngertiin apa? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu bayar apa? Aku mau bisnis kita ini lancar. Nggak mungkin. Kamu bohong sama aku. Enggak.
Kamu yang bohong sama aku. Aku ngeliat motor Nggak usah kamu di kamu rumah pasangkan. cewek Kamu tadi tau gak? Ngapain sih? Eh, Kasar gue banget tungguin. sih. Gue Ya, Kasar banget. kasar banget. Betet. Sini ada Agnes. Pak, ngapain ini ya? Mas, sabar dulu, Mas, sabar dulu. Saya dulu dong, baik-baik dong. Hah? Kenapa, Pak? Pasar apa? Udah. Kan kita belum jelasin sama aku. Kejar ya. Akhirnya tim berusaha cari motor, di situ gua kejar yang namanya Yudi ini. Gua kejar dia lari ke perempatan, gua kejar lagi dia masuk pasar, gua kejar lagi sampai akhirnya dia masuk ke pasar malam. Hilang dia masuk ke gang-gang, kita kehilangan jejak. Ayo, Pak. Itu Mandala sama Albor di depan, Pak. Cepet, Pak. Kamu sabar ya, Pak. Cepetan, Pak, ya. Kejar Mandala sama Albor, Pak, ya. Aduh. Mas, Pak, cepet, Pak. Tuh, tadi dia mau kemana katanya? Nggak tahu, dia mau pergi ngurusin bisnisnya. Aku nggak tahu dia Bisnis kemana. Bisnis apa dia? Aku nggak tahu dia kemana sekarang. Aja, terus ya. Nah, itu Mandala tuh. Iya Kak, ayo Kak ikutin ya. Ayo. Halo? Joko gimana, Joko, kabar? Iya, di rumah tadi gimana? Iya, emang motornya udah nggak ada, dibawa sama Yudinya. Ini gue barusan ketemu Yudi bawa motor yang sama. Ya udah kabarin terus ya. Oke, thank you. Belum ada kabar apapun di rumah itu dan gak ada perempuan, belum ada tanda-tanda. Cuma itu motornya bener kan? Iya Sama makanya Kak, banget. aku bingung. Itu gimana? Hari itu juga kita hilang jejaknya Yudi menghilang begitu saja. Ya, kita balik lagi ke tempatnya, Dara, dan Dara pun menangis di situ. Kenapa suaminya seperti ini? Dia butuh istirahat. Akhirnya kita terus pencarian. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian, Dara bilang dia ingin melanjutkan pencarian. Dan dia ditelepon sama tetangga dari Dion. Tetangganya bilang kalau Dion lagi ada di kontrakan. Mas, buruan Mas. Bang Dion. Bang. Kamu kenapa, Dara? Kenapa mau ke bawah kayak gini? Aku mau minta maaf Bang sama Abang. Aku nyariin Abang Bang. Aku minta bantuan mereka cuman buat nyariin Abang doang. Nyariin Mas lah ini selama ini loh, udah 6 Iya bulan Bang, loh. Abang kemana aja sih Bang? Kenapa Abang ninggalin aku Aku sih? nggak pernah ninggalin kamu. Cuma aku punya masalah. Abang kenapa sama aku? Abang marah sama aku. Aku nggak pernah Abang marah sama marah. kamu. Aku nggak pernah marah sama kamu karena kamu adik aku. Cuman Abang satu-satunya yang aku punya. Ya Abang mau ninggalin aku kayak orang tua kita. Aku nggak pernah mau ninggalin kamu. Karena kamu Terus sayang sama kamu. kenapa? Terus Karena kenapa? aku ninggalin bukan karena kamu. Ingat, aku punya masalah pribadi. Kenapa? Ya udah cerita sama aku Bang, cerita. Kamu nggak usah tahu. Cukup aku yang tahu. Ceritakan aku adik Abang. Abang anggap aku adik kan? Udahlah, nggak usah tahu lah. Cukup saya. Malu lah sama orang ngomong kayak gini. Iya Bang. Lihat kamu nangis kayak gini. Ya udah Mas, kalau misalkan malu mau ngomong berdua silakan berdua di dalam Mas. Cuman tolong selesain dulu masalahnya. Ini kan udah lama nggak ketemu Iya loh. Bang, aku kangen banget sama Abang. Bang, udah Iya. 1/2 tahun kita nggak ketemu. Cerita Bang. Udah, nggak usah. Cukup aku yang tahu. Apa masalahnya Bang? Apa? Windy. Windy masalahnya. Kamu tuh dari mana? Udah Abang nggak usah tahu. Windy masalahnya. Abang cerai. Abang bisa sama Windy. Kamu tuh dari mana? Hah? Tetangga sebelah Abang bilang. Udahlah, nggak usah bahas itulah. Nggak usah bahas. Kenapa sama Windy? Bini aku sama lagi kamu sama aja, tukang selingkuh. Kok Abang gitu sih Bang?
itu? Dengar dulu. Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya? Saya punya bukti. Aku sayang bang sama Bang Yudi. Abang jangan kayak gitu. Abang boleh ya cerai sama istri abang, tapi jangan kayak gini, jangan bawa-bawa aku, jangan bawa-bawa Mas Yudi juga. Kaget Indra di situ. Marah di sini Dion. Kalau kamu nggak percaya suami kamu sudah selingkuh, ayo saya ajak. Saya ajak ketemu sama dia di Jalan Anggrek daerah Kebun Jeruk sana, Jakarta Barat. Abang mau keluarga aku berantakan. Dengar dulu. Abang nggak sayang sama aku, abang nggak pengen aku bahagia. Aku sayang sama kamu, Dara. Dengar dulu aku. Kalau suami kamu itu kan selingkuh, sama dengan bini aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu datangi rumah Jalan Anggrek. Ya udah, ayo. Ayo, saya temani kamu. Ayo cepetan. Tuh, kamu lihat. Kamu lihat. Kamu tahu kan kabar siapa tuh? Iya bang. Ayo bang. Mas Yudi. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Permisi. Oh jadi kamu bener di sini? Ngaku lu kalau selingkuhan di gua. Ngaku. Ngaku apa? Siapa yang selingkuh siapa? Jangan ngasal dulu lu ah. Apa lu? Oh jadi bener kamu di sini? Siapa yang Kamu ngapain di sini? Aku Kamu ngapain di sini? Lu jangan manggil gua. Kamu udah bohongin aku ya mas? Siapa yang bohongin kamu? Kamu bohongin aku. Aku nggak bohongin kamu. Kamu nggak pulang kan 3 hari? Kamu kemana aja? Kamu pasti sama cewek lain kan? Enggak kok. Apa kamu mau berani sama suami kamu ha? Jangan maki-maki gua. Lu jangan maki-maki gua. Apa lu, Bang? Kalau kamu nggak percaya. Apa? Gua tahu. Lu Periksa aja apa? bro. Periksa apa? Ngapain kamu masuk Sampai akhirnya Dara berusaha nyerobot masuk ke dalam rumahnya. Dia teriak, dia periksa semua ruangan satu persatu. Mulai dari ruang tamu, kamar 1, kamar 2, sampai ke kamar mandi. Akhirnya Windy! Jadi lo selingkuh sama suami gue? Aku bisa jelasin, Dan. Aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin, Dan. Aku bisa jelasin. Lo ya aku... Iya, aku bisa jelasin. Lo kayak gini ya sama gue, belajar lo 3 hari. Jangan ini sama dia, Dan. Aku bisa jelasin sama kamu, Dara. coba jelasin apa jelasinnya, coba jelasin. Jelasin apa coba. Windy jelasin coba, Windy jelasin. Aku bisa jelasin, Dan. Aku juga ada perasaan sama suami kamu dari dulu. Maafin aku, maafin aku. Kita cerai dan lo gak akan dapat sepersen pun dari gue. Lo inget baik-baik, panggil tuh istri lo itu. Tolong, Bang. Dara, aku nggak mau putus sama kamu, Dara. Aku mau jadi suami kamu. Jangan! Jangan! Dara tahu. Lu hanya kalau Bang, tolong. gua.
Astagfirullahaladzim. Memang harusnya saudara itu harus saling peduli, saudara itu harus saling membantu. Ya. Bagaimanapun juga, masalah apapun juga, sekecil apapun, harusnya dikomunikasikan dengan baik-baik. Apalagi ini saudara. Udah 6 bulan nggak ketemu adik kakak. Ini suatu yang salah besar ya. 3 hari sama saudara nggak saling sapa aja itu udah salah. Ya ini pelajaran buat kita semuanya ya. Sama keluarga harus saling peduli, saling bantu, saling tolong, dan saling terbuka. Coba kalau Dion dari awal sudah terbuka sama adiknya, pasti masalah ini tidak akan merembet sampai sejauh ini. Ya, yang mudah-mudahan kita berharap ya, ini bagi pelajaran buat kita semuanya agar lebih hati-hati, ya, agar lebih menjaga ya, hubungan dengan keluarga kita ya. Ya, itu saja.